Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai titrasi asam basa, khususnya adalah alkalimetri, di mana pada percobaan ini sudah dilakukan di laboratorium. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan format laporan, dan juga menjelaskan sedikit mengenai teori tentang titrasi asam basa yang berkaitan dengan percobaan yang sudah dilakukan di laboratorium. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk melakukan standarisasi larutan NaOH menggunakan larutan asam oksalat. Nah, di sini larutan NaOH itu berperan sebagai larutan standar sekundernya. Oleh karena itu, perlu distandarisasi terlebih dahulu dengan menggunakan larutan standar primer, yaitu asam oksalat. Nah, di sini NaOH juga digunakan sebagai titran, di mana sifatnya basa, sehingga dalam percobaan ini disebut dengan titrasi alkalimetri, karena larutan titrannya adalah suatu basa. Tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan kadar asam salisilat dalam sampel bedak menggunakan prinsip titrasi asam basa. Jadi sampel yang digunakan adalah sampel bedak yang mengandung asam salisilat. Nah, sebagian besar kemarin mahasiswa yang sudah praktikum menggunakan sampel bedak, yaitu ada yang menggunakan bedak salisil dari KF, kemudian ada yang menggunakan bedak Mars, ada yang menggunakan bedak cap gajah kalau tidak salah ya. Jadi ada beberapa macam. Nah, nanti untuk pembuatan laporannya disesuaikan dengan sampel yang digunakan ketika percobaan. Nah, sebelum saya membahas terkait dengan format laporan, di sini apabila saya jelaskan kembali ya, sebentar saya share untuk buku petunjuk praktikumnya. Nah, di sini sampel yang digunakan dan mengandung asam salisilat itu komposisinya ada talet dan lain sebagainya ya. Jadi tidak hanya asam salisilat saja. Nah, karena asam salisilat ini sifatnya larut dalam etanol, sehingga untuk pelarutnya yaitu digunakan etanol. Nah, berdasarkan Farmakope Indonesia, memang untuk penentuan asam salisilat itu dengan menggunakan metode volumetri dengan NaOH sebagai titran, sehingga disebut dengan metode alkalimetri. Nah, di sini untuk membantu dalam penentuan titik akhir titrasi, maka digunakan indikator, di mana indikatornya adalah PP ya, phenolphthalein, di mana prinsipnya adalah reaksi netralisasi, dan ketika titik akhir titrasi itu tercapai, ditandai dengan perubahan warna menjadi warna pink. Nah, kemudian di sini untuk format lembar pengamatannya ya, untuk lembar pengamatan, dan ini diisi oleh mahasiswa yang melakukan percobaan di laboratorium. Nah, ini tolong dilengkapi, diisi anggota kelompoknya siapa saja, nama sampel ujinya ditulis di sini. Kemarin sempat ada beberapa kelompok yang menggunakan sampel uji lebih dari satu, maka di sini bisa dituliskan nama sampel ujinya apa saja yang digunakan. Nah, untuk kadar asam silatnya dan massa bedak, apabila di label sudah tertulis, tolong di sini dituliskan. Tapi kalau di label tidak tercantum kadar asam silatnya dan massa bedaknya, maka bisa ditulis strip gitu ya. Kemudian sampel uji yang ditimbang, beberapa kelompok kemarin ada yang menggunakan perhitungan ini. Jadi 0,3 gram ini berasal dari jumlah asam salisilat yang akan atau yang rencananya akan dititrasi. Jadi dalam suatu sampel ada kadar asam silat, ada asam silatnya dan ada matriks yang lainnya ya. Nah, di sini 0,3 itu tujuannya begitu ya. Jadi diharapkan yang dititrasi itu sebanyak 0,3 gram. Kalau sebanyak 0,3 gram asam salisilat, maka berapa banyak sampel yang dibutuhkan untuk proses titrasi. Nah, itu dicari dengan menggunakan rumus ini.
Jadi 0,3 gram, 0,3 gram ini berasal dari asam salisilat yang diharapkan akan dititrasi sebanyak 0,3 gram. Ini dibagi dengan kadar pada etiket dan dikali dengan massa bedak. Nah, namun ada beberapa kelompok yang tidak menggunakan perhitungan ini, jadi langsung kami tentukan. Jadi pengawas ya, saya dan Pak Hadi tentukan. Jadi berapa massa sampelnya. Kemarin ada yang menggunakan 5 gram, ada yang menggunakan 3 gram, ada yang menggunakan 7 gram. Nah, itu disesuaikan dengan yang kalian gunakan di laboratorium. Apabila yang digunakan 5 gram berarti tidak menggunakan perhitungan ini, jadi di sini langsung dituliskan sampel ujian ditimbang itu adalah sebanyak 5 gram. Kemudian untuk volume NaOH yang digunakan untuk titrasi, di sini juga dituliskan ya, untuk volume asam oksalatnya 10 mili, volume NaOH-nya digunakan volume yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi. Begitupun untuk sampelnya. Nah, sampelnya ini volumenya 50 mili ya, yang berasal dari 25 mili etanol dan 25 mili Aquades. Nah, begitu. Untuk kemarin sempat ada yang bertanya 0,3 gram itu dapat dari mana? Sudah terjawab ya. Jadi 0,3 gram itu adalah asam salisilat yang diharapkan terkandung dalam sampelnya, sejumlah sampel. Nah, kalau misalkan yang diinginkan adalah 0,3 gram asam salisilat, maka berapa banyak sampelnya dihitung dengan menggunakan rumus ini. Itu tadi, kemudian saya jelaskan untuk format laporan. Lanjut ke format laporan ya. Untuk laporannya, ini ditulis tangan, kemudian ditulis di buku. Nah, untuk yang percobaannya offline, jadi pengumpulan laporan dilakukan secara offline, jadi langsung di laboratorium. Nah, ini untuk format laporannya, yang pertama judul, tujuan, alat dan bahan, ini disesuaikan dengan yang dilakukan di laboratorium, dan ini sudah sesuai dengan buku petunjuk praktikum. Prosedur kerja, ini disesuaikan dengan yang dikerjakan di lab. Nah, begitu ya, karena ada beberapa prosedur yang dimodifikasi. Jadi ini disesuaikan dengan yang dilakukan di laboratorium. Kemudian hasilnya bagi yang praktikumnya dilakukan di laboratorium, maka hasilnya adalah fotokopi lembar pengamatan yang sudah di-ACC oleh pengawas. Namun jika dilakukan secara online, maka hasilnya yang dituliskan adalah data, berasal dari data yang saya berikan. Untuk perhitungan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Reaksi kimia di sini terdiri dari yang pertama adalah standarisasi NaOH, dan yang kedua adalah penentuan asam salisilat. Reaksi kimia yang dituliskan ini saya minta untuk reaksi yang setara dan lengkap, kemudian dituliskan strukturnya. Jadi misalkan asam salisilat ya, jadi digambarkan bagaimana strukturnya. Jadi ada benzen, ada gugus fungsi mana saja, apa saja gugus fungsinya, kemudian direaksikan dengan NaOH, bagaimana reaksinya, apa yang digantikan pada asam salisilat dengan NaOH, begitu. Nah, ini untuk reaksi kimia. Selanjutnya untuk perhitungannya, ini ya perhitungannya. Yang pertama pembuatan NaOH dengan konsentrasi 0,1 normal, dan yang kedua pembuatan asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 normal. Untuk perhitungannya, template untuk berhitungnya itu sudah ada di buku petunjuk praktikum, nanti kalian bisa menyesuaikan dengan itu. Untuk volume dari masing-masing larutan ini tergantung dari kelasnya ya. Kemarin sudah saya sampaikan untuk kelompok A dan B itu berapa volumenya, untuk kelompok yang C dan D, ataupun untuk kelompok yang sore, jadi disesuaikan dengan data yang saya berikan. Kemudian untuk yang tahap ketiga, yaitu standarisasi NaOH, di sini mencari konsentrasi dari NaOH-nya. Nah, N1-nya dicari, V1-nya ini berasal dari volume rata-rata yang kalian butuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi. Nah, di situ dituliskan berapa volume rata-ratanya. Kemudian untuk asam oksalat, N2-nya diketahui 0,1 normal, V2-nya 10 mili. Nah, kalian hitung ya berapa N1-nya. Nah, di sini misalkan adalah A. Penentuan konsentrasi sampel di sini dicari dengan menggunakan rumus ini ya, jadi sama seperti standarisasi NaOH. Poin pentingnya jangan sampai tertukar datanya untuk NaOH ataupun untuk sampel.
N1-nya nilainya A, V1-nya adalah volume yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi ketika titrasi untuk penentuan sampel atau penentuan kadar asam salisilat pada sampel. Kemudian sampelnya N2 dicari, V2-nya adalah 50 mili. Nah, dihitung berapa N2-nya, misalkan di sini B. Dari sini kalian konversi menjadi satuan molaritas, di mana diketahui jumlah ekivalen untuk asam salisilat itu adalah 1. Jadi di sini jumlahannya 1, misalkan M-nya adalah E ya, di sini ya. Nah, dari sini kalian cari berat asam salisilatnya dalam sampel, MR-nya kalian cari, ya kalian boleh searching di internet, MR-nya berapa, milinya di sini dituliskan adalah 50 mili. Nah, dihitung berapa gram. Kadar asam silatnya ini cari dengan menggunakan massa asam silat hasil perhitungan yang tadi per berat sampelnya. Nah, berat sampelnya tolong disesuaikan dengan jumlah digit yang kalian ini ya peroleh ketika menghitung menggunakan neraca analitik bagi yang praktikum. Kalau tidak praktikum berarti angkanya genap gitu ya. Jadi 5 gram 5,0000 kali 100%. Nah, dihitung berapa? Nah, kemudian sudah ya, nanti dilanjutkan dengan menuliskan reaksi kimianya. Nah, ini adalah format laporan untuk praktikum kimia farmasi 2 percobaan pertama. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada materi yang masih belum dipahami, bisa diskusi melalui WA group atau japri saya boleh. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.